Apa pernah terbersit dalam benak kamu bahwa kamu hanya orang yang biasa-biasa saja? Orang yang gak ada spesial-spesialnya, gak ada yang menonjol dari diri kamu. Mungkin kamu bisa melakukan beberapa hal, tapi gak bagus-bagus banget. Kerasa banyak yang lebih baik dari kamu. Misalnya, kamu bisa menggambar, tapi gambar kamu stuck di situ-situ aja. Gak bisa dibilang bagus banget dan gak jelek gitu loh. Atau kamu bisa menulis, tapi ya sekedar bisa aja. Tulisan kamu standar-standar aja, nggak cukup untuk menggugah hati orang. Kamu juga ngerasa tulisan kamu nggak cukup bagus untuk diterbitkan jadi buku. Atau kamu bisa main musik, tapi nggak expert-expert banget. Sekedar bisa aja, nggak cukup buat kamu jadi pemain band yang ternama. Ya, semua yang kamu bisa itu standar-standar aja gitu. Sementara di media sosial, di tempat kerja, atau di lingkaran pertemananmu, kamu melihat mereka lebih baik. Kamu mulai berpikir, apa yang spesial dari aku? Kayaknya aku gini-gini aja, gak lebih baik dari yang lain. Jika kamu merasa seperti itu, kamu gak sendirian. Tonton video ini sampai habis, karena dalam video ini kita bakal bahas bagaimana cara mengubah perasaan bahwa kamu orang yang biasa-biasa aja, atau istilahnya mediocre, menjadi kamu dalam versi terbaikmu. Siapkan dirimu karena tips ini akan membantumu melihat dirimu dari sudut pandang yang baru. Oke, sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu. Kenapa sih bisa muncul perasaan bahwa kamu itu mediocre atau seorang yang biasa-biasa aja? Ternyata awal mulanya karena dunia yang penuh dengan perbandingan ini. Di media sosial, di lingkungan kerja, bahkan di circle-circle pertemanan, seringkali membuat kita merasa bahwa orang lain lebih hebat, lebih berprestasi, lebih menarik. Ini membuat kita merasa terjebak di tengah-tengah, apalagi ada perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar spesial dari diri kita. Kamu mungkin merasa bahwa kamu hanya menjalani rutinitas tanpa arah yang jelas. Setiap hari tampak seperti pengulangan tanpa makna. Tapi, apa yang kamu lihat dari luar seringkali tidak mencerminkan kebenaran. Ingat, orang-orang hanya menunjukkan sisi terbaik mereka di media sosial. Yang kamu lihat di media sosial itu nggak sepenuhnya benar loh. Mereka pasti cuma mengunggah hal-hal yang baik aja. Tak mungkin kan mereka mengunggah hal yang buruk. Perasaan negatif yang mereka rasakan pasti nggak bakalan diunggah. Hanya sisi keberhasilan dan kegemilangan yang ditunjukkan. Lantas, apa yang membuatmu selalu minder dan membandingkan dirimu dengan mereka? Belum tentu kamu lebih buruk dari mereka. Ada kutipan bagus dari Theodore Roosevelt, perbandingan itu adalah pencuri kebahagiaan. Jadi, selagi kamu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, ya kamu gak bakal bahagia. Nah, sekarang untuk keluar dari perasaan bahwa kamu hanya orang biasa, langkah awalnya adalah menghentikan kebiasaan membandingkan dirimu dengan orang lain. Saat kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting, dirimu sendiri dan potensimu. Jika kamu sudah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu bisa melakukan tips ini agar kamu keluar dari perasaan bahwa kamu seorang mediocre. Tips yang pertama, kenali keunikan diri sendiri. Percaya deh, setiap orang itu berbeda-beda. Kamu pasti memiliki kekuatan dan bakat yang unik, yang seringkali tidak kamu sadari. Kenapa nggak sadar? Ya, karena kamu terlalu sibuk melihat apa yang ada pada orang lain, bukan melihat ke dalam dirimu. Sekarang coba deh, kamu ambil waktu untuk merenung. Bayangkan hal apa yang sering kamu lakukan dengan mudah, sementara orang lain kesulitan melakukannya. Apa passionmu yang selalu membuatmu bersemangat? Terkadang kelebihan kita tersembunyi dalam hal-hal yang kita anggap biasa aja. Contohnya, mungkin kamu adalah pendengar yang baik, hal yang kamu rasa tak terlalu berguna. Padahal dalam hidup ini, kemampuan untuk mendengarkan orang lain bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Ralph Waldo Emerson bilang, apa yang ada di belakang dan di depan kita adalah hal kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kamu mulai mengenali kekuatan dirimu, kamu akan menyadari bahwa kamu lebih dari sekedar biasa-biasa aja. Kita masuk ke tips yang kedua, yaitu fokus pada proses, bukan pada hasil.
Kalau kamu melihat seseorang yang sudah berada di puncak sementara kamu baru mulai mendaki, tentu akan ada perasaan kurang menyenangkan yang membuatmu merasa lelah sebelum berusaha. Kamu hanya fokus pada pencapaian, bukan pada proses yang mereka lakukan. Sebelum mereka berada di puncak, mereka pun melalui proses yang tak mudah, seperti yang sedang kamu rasakan sekarang. Misalnya, kamu melihat seseorang yang sudah memiliki penghasilan bulanan yang mantap dari pekerjaannya sebagai seorang freelancer. Sementara kamu masih terseok-seok mendapatkan klien. Kamu mungkin tidak melihat apa yang sudah dia lakukan hingga ada di posisi itu sekarang. Berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk fokus membangun bisnisnya. Bagaimana dia merelakan waktu tidurnya, waktu bersenang-senangnya, menghemat uangnya, dan lain sebagainya sebelum sampai di posisi itu. Salah satu alasan kita merasa biasa-biasa aja adalah karena kita terlalu fokus pada hasil yang belum tercapai. Kita ingin sukses, kita ingin diakui, kita ingin mencapai hal-hal yang besar, tapi seringkali lupa bahwa setiap pencapaian dimulai dari satu proses yang panjang. Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Apakah kamu belajar sesuatu yang baru hari ini? Apakah kamu menyelesaikan satu tugas? Itu udah cukup, perlahan tapi pasti hasil akan datang. Seperti kata Robert Collier, kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang diulang setiap hari. Jika kamu bisa menikmati prosesnya, kamu akan melihat bahwa dirimu sedang berkembang setiap hari, dan perasaan sebagai seorang mediocre itu akan memudar. Nah, kita masuk ke tips yang ketiga nih. Pastikan kamu berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Lingkungan yang positif bisa mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memberi semangat, yang melihat potensimu, dan yang memotivasi kamu untuk terus berkembang, kamu akan merasa lebih percaya diri. Kamu pasti pernah dengar kan nasihat bijak ini? Kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, pasti kamu akan kecipratan harumnya. Ini benar banget loh guys. Sekarang coba lihat lingkaran pertemananmu atau tempat kerjamu. Apakah orang-orang di sekitarmu memberikan dukungan yang positif? Jika tidak, mungkin sudah saatnya untuk mencari komunitas baru, baik itu di dunia nyata ataupun online, yang bisa mendorongmu ke arah yang lebih baik. Gak harus resign juga sih, tapi kamu bisa cari circle lain yang punya visi misi yang sama dan saling mendorong untuk mencapai tujuan kamu. Punya circle yang positif itu penting banget loh. Seperti kata John Rim, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kalau kamu rata-rata menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tak punya motivasi, kamu juga akan jadi seperti itu. Kalau kamu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tak mau belajar, ya kamu juga akan jadi malas belajar. Lingkungan yang mendukung bisa menjadi katalisator untuk menemukan dan mengembangkan potensi terbaik kamu. Oke, sekarang mari kita rangkum. Jika kamu merasa sebagai orang yang biasa-biasa aja alias mediocre, ingatlah untuk mengenali keunikanmu sendiri. Kedua, fokus pada proses, bukan pada hasil. Dan ketiga, pastikan kamu berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Theodore Roosevelt pernah bilang, percayalah kamu bisa, dan kamu sudah setengah jalan pada kesuksesan. Albert Einstein juga pernah bilang, setiap orang itu jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan merasa bodoh. Kamu jauh lebih kuat dan lebih berharga daripada apa yang kamu pikirkan. Mulai hari ini, cobalah untuk menjadi dirimu dengan versi yang lebih baik, dan perhatikan perubahan yang terjadi. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.